pembelajaran hari ini, Bu Nisa akan mengadakan ice breaking. Kita bersama-sama melakukan kegiatan sebelum masuk ke pembelajaran, karena ini adalah mata pelajaran terakhir. Kalian pasti sudah lelah dari pagi, jadi kita lakukan ice breaking bersama-sama, yaitu namanya stop. Pertama yaitu langkah pertama, kalian akan melakukan kegiatan berhentikan semua aktivitas yang kalian lakukan. Silakan berhenti dari handphone, buku tulis, dan pensil kalian. Setelah itu yang kalian lakukan adalah mengambil nafas dari hidung dan dikeluarkan perlahan-lahan. Ambil nafas dalam, keluarkan sambil kalian memejamkan mata kalian. Nah, saat memejamkan mata kalian, amatilah apa yang akan kalian lakukan pada tubuh kalian. Kalian observasi, kalian amati tubuh kalian perlahan-lahannya, tarik nafas dan buang. Dalam pikiran kalian pikirkan kalian akan melanjutkan aktivitas lagi dengan berikutnya, yaitu pembelajaran matematika dengan lebih semangat, dengan lebih ceria dari pembelajaran sebelumnya. Sambil tarik nafas perlahan-lahan, boleh dibuka kembali matanya. Tepuk tangan buat kita semua. Setelah kita melakukan ice breathing stop bersama-sama, gimana rasanya, lebih segar? Iya, Ibu. Alhamdulillah. Kita awali pembelajaran hari ini. Bu Nisa buka dulu kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dibantu oleh ketua kelasnya, boleh pimpin doa. Ketua kelasnya silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran siang ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ibu Nisa absen dulu. Yang hadir pada pembelajaran hari ini: Ocha Dilawati, Hadir. Ayu Faidatul Hasanah, Ajis Mulyana, Hadir Bu. Balkis Mumtazah, Sakit. sakit. Semoga cepat sehat. Kita doakan Balkis sama-sama. Lanjut, absen selanjutnya Siti Silvi Kafah. Hadir. Hadir. Untuk materi pembelajaran kita pada pertemuan hari ini adalah masih transformasi geometri, tetapi subbabnya dilatasi. Sebelum masuk ke pembelajaran, ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang apa? Saya Ibu. Ya, Silvi silakan. Sebelumnya kita sudah belajar terkait translasi, refleksi, dan rotasi. Betul, tepuk tangan untuk Silvi. Benar yang dibilang sama Silvi, yaitu kita sudah belajar translasi, refleksi, dan rotasi. Selanjutnya kita akan belajar dalam materi dilatasi. Sebelum masuk ke pembelajaran materi, apa sih yang menarik dari pembelajaran dilatasi yang akan kita bahas pada hari ini? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya, Ocha, silakan. Jadi kita dapat mengetahui perbesaran dan perkecilan dari suatu benda. Iya, betul, tepuk tangan untuk Ocha. Benar kata Ocha, jadi misal si dilatasi itu adalah perbesaran dan memperbesar dan memperkecil suatu benda. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya, ada yang tahu? Tidak. Nanti kita bahas bareng-bareng mengenai penerapan di kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4, yaitu adalah kalian dapat menjelaskan konsep, dan kedua mengidentifikasi rumus umum dilatasi, dengan yang ketiga adalah menentukan hasil bayangan, dan yang keempat adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan dilatasi. Mengenai kehidupan sehari-hari, coba kita simak video pembelajaran berikut. Inilah anggrek Vanda Douglas, bunga indah yang dapat dengan mudah ditemukan di negara-negara tropis, termasuk juga Indonesia, menjadi khas flora kota Tangerang Selatan. Dari video pembelajaran yang
sudah kita tampilkan dan tonton bersama-sama adalah salah satu kesenian dari Kota Tangerang Selatan. Apa sih Bu hubungannya sama dilatasi? Ada yang tahu? Tidak. Oke, dalam syuting atau mengambil gambar pada saat video pembelajaran tersebut, bahwa diketahui penggunaan handphone pada saat syuting, di mana objeknya yang besar dan luas dan lapang yang ada di kehidupan sehari-hari bisa masuk ke dalam handphone yang berukuran lebih kecil. Itu adalah salah satu dari penerapan kehidupan sehari-hari materi dilatasi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak tentang penerapan yang pertama? Kehidupan sehari-hari yang kedua yaitu ada lagi tentang penerapan kehidupan sehari-hari melalui pembuatan motif batik pada daun-daun anggrek berikut ini. Jadi di sini ada batik, yaitu batik khas Kota Tangerang Selatan, di mana ada motif anggrek yang berwarna kuning, merah. Di situ ada yang berbentuknya besar, ada yang berbentuknya kecil. Itu ada juga penerapan dari dilatasi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, dilatasi dapat diartikan sebagai transformasi yang mengubah ukuran, memperbesar dan memperkecil suatu bangun geometri. Di sini ada nih unsur-unsur dari dilatasinya, yaitu pada bunga tersebut. Oke, selanjutnya untuk materi dilatasi kita dapat mempelajari lewat GeoGebra. Jadi selain ada video pembelajaran, bisa juga sematkan GeoGebra di bahan ajar yang sudah Bu Nisa share. Di sini ada pengertian dilatasi yang bisa kalian pelajari lebih dalam lagi dan pengaplikasian dalam GeoGebra-nya. Contoh di sini ada objek persegi panjang ABCD dapat didilatasikan menjadi lebih besar di persegi panjang A aksen, B aksen, C aksen dan D aksen. Sini nih. Dengan skalanya berapa? 2,5. Atau bisa diubah lagi skala-skalanya. Misalkan kalian mau skalanya 2 aja Bu, bisa. Bagaimana caranya A-nya bisa berubah jadi A aksen? Selanjutnya kita masuk ke materi. Yang tadi sudah bisa dijelaskan, dilatasi ada 2 jenis, yaitu pada titik pusat O 0,0 dan titik pusat P di mana A, B. Di sini yang pertama kita bahas tentang titik pusat yang ada di O yaitu 0,0, di mana bentuk dilatasi terhadap pusat titik O dapat diamati pada gambar di samping nih di sini. Contohnya di sini ada titik pusat titik 0,0. Asal dari titiknya yang pertama adalah X, Y. Nih di sini. X, Y. Belum diketahui titiknya berapa, tapi kita ibaratkan X, Y. Dapat didilatasikan dengan skala. Skalanya akan ditentukan nih dari soal tersebut. Misalkan skalanya 3. Berarti nanti akan ada operasinya, yaitu K sebagai skala, A, B sebagai titik asal, A aksen, B aksen sebagai titik hasil dari dilatasinya. Dengan rumus kalau misalkan titiknya 0, berarti rumusnya adalah K, A, yaitu skalanya dikali sama titik asal A dan skalanya dikali sama titik B nya, yaitu rumusnya berarti P aksen sama dengan K dikali A K dikali B. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kita lanjut ke titik yang berpusat di titik A dengan titik X, Y. Untuk memahami dilatasi terhadap titik pusat di mana A, X, Y, perhatikan gambar berikut. Misalkan titik pertamanya itu dia adalah A, B yang akan didilatasikan dengan skala yang belum diketahui, maka hasilnya akan mendapatkan A aksen, B aksen. Berarti rumusnya kalau misalkan sudah diketahuinya pusatnya A, B, kita pakai rumus yang ini nih, di mana X-nya sebagai titik dari pusat dilatasi ditambah skala dikalikan sama A dikurang X. A-nya itu dari titik soal dikurang X-nya itu dari titik pusat. Begitu juga yang Y-nya. Y ditambah skala dikali titik asalnya dikurang sama titik pusat dilatasinya.
Sampai sini untuk dua rumus yang sudah dijelaskan, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Jadi kalau dilatasi hanya mengikuti rumus yang sudah ada, yang kalian pahami. Hanya ada dua jenis dilatasi, yaitu banyak ke operasi perkaliannya. Oke, selanjutnya kita akan bermain games bersama-sama untuk memahami pertemuan kali ini tentang dilatasi. Bu Nisa akan mengajak kalian untuk bermain kartu domino. Di sini sudah disediakan ada 5 kartu. Ini adalah bukan berpasangan ya, kalau samping kiri dan samping kanannya. Jadi kalian harus mencari pertanyaan ini jawabannya ada di pasangan yang mana. Nanti akan kalian susun seperti kalian bermain kartu domino. Boleh di-scan di sini. Sebelumnya Bu Nisa jelaskan dulu. Akan ada lembar kerja peserta didik LKPD-nya yang akan kalian kerjakan di kelompok kalian, yaitu terdiri dari 4 orang. Di sini ada langkah-langkah yang sudah Bu Nisa jelaskan dan ada kartu domino yang sudah dilampirkan. Kalian silakan potong dan disusun serta melampirkan jawaban dan langkah-langkah pengerjaan dari setiap kartu domino yang terdiri dari 5 soal berikut ini. Waktu yang akan kalian gunakan adalah 30 menit. Pengerjaan yang paling cepat adalah kelompok yang akan memenangkan permainan games hari ini. Dimana kalau sudah selesai mengerjakan akan ada soal tambahan untuk menambah poin kalian. Kita akan memberikan reward untuk kelompok yang akan memenangkan permainan pada hari ini. Kelompoknya boleh bergabung sesuai dengan data yang sudah Bu Nisa jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kalian bergabung dengan kelompok yang sudah kita siapkan di pertemuan sebelumnya. Selanjutnya silakan bergabung dengan kelompok masing-masing dan perwakilan kelompok silakan maju ke depan untuk mengambil kartu dan juga LKPD yang gamesnya sudah selesai semua. Untuk pembelajaran hari ini kita dapat menarik kesimpulan bersama-sama. Apa sih bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Tunjuk tangan, ayo yang mau menyampaikan pendapatnya. Hari ini kita belajar sambil bermain, Bu. Kita happy, hore. Strategi apa sih yang kalian lakukan dalam menyelesaikan kartu domino dari 5 soal tersebut dalam kelompok yang tadi kalian kerjakan bersama-sama? Ada yang mau menjawab pertanyaan tersebut? Ya, Ocha silakan. Jadi kita hitung masing-masing dulu, Bu. 1 orang 1 soal. Habis itu kita gabungin supaya cepat. Wah, keren. Solusi yang sangat baik. Tantangan apa yang kalian hadapi dalam menyelesaikan soal kartu domino yang tadi sudah Bu Nisa berikan? Ada yang mau jawab? Tidak ada, Bu. Tidak ada, bisa semua? Sampai sini? Oke. Selanjutnya, ini adalah rangkuman dari rumus-rumus yang sudah kita pelajari hari ini. Setelah itu ada rangkuman yang bisa kalian baca masing-masing. Setelah itu kalian akan disediakan soal individu, soal evaluasi yang berisinya 3 soal. Kalian boleh scan di HP kalian. Mengerjakan masing-masing. Bu Nisa mau tahu seberapa paham sih kalian dengan materi. Untuk materi hari ini, ada yang ditanyakan lagi nggak untuk materi dilatasi pertemuan hari ini? Tidak ada, oke. Kita tutup kalau gitu untuk materi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bertemu dengan mengerjakan soal-soal dari materi transformasi geometri mulai dari translasi, rotasi, refleksi, dan dilatasi. Kita tutup pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian
Waalaikumsalam.